Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Salim Riyadi Electronic Solution di hari yang berbahagia ini ya, hari yang cerah ini, teman-teman. Kali ini saya akan memberikan sebuah daging ya, sebuah ilmu, yaitu dinamo pengering mesin cuci, teman-teman ya. Sebuah dinamo yang umum digunakan pada mesin cuci dua tabung bagian pengering ya teman-teman. Ini langkah pertama yang saya dapat informasi dari konsumen bahwa dinamo pengeringnya itu tidak berputar teman-teman ya. Kemudian ada beberapa kemungkinan ya teman-teman. Setelah saya lakukan pengecekannya ya, diantaranya langkahnya yaitu mengecek saklar pintu ya, apakah nyambung atau tidak ya, dan ternyata nyambung teman-teman ya. Kemudian timer pengering juga saya cek nyambung teman-teman ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah kapasitor teman-teman, apakah kapasitor itu masih bernilai 5 mikrofarad ya, dan ternyata masih bernilai normal teman-teman. Nah, sedangkan tegangan 220 volt juga masuk ke dalam dinamo pengering ini karena ditandai dengan bunyi berdengung teman-teman, sedangkan putarannya tidak mau berputar. Nah, seperti itu teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita harus melepas sambungan kabel semuanya ya, yang menuju ke dinamo pengering mesin cuci tersebut teman-teman ya. Ada 3 buah kabel ya umumnya ya, yaitu line in yang dari switch pintu atau timer. Nah, kemudian kabel common atau netral ya. Kemudian yang satu lagi kabel kapasitor teman-teman. Nah, ketika kita mengukur menggunakan ohmmeter kali 1 ohm ya, itu ketiganya harus saling terhubung teman-teman ya. Harus jalan jarumnya di antara ketiga kabel itu. Sedangkan apabila ada salah satu bagian yang tidak terhubung, itu menandakan bahwa di dalam dinamo tersebut telah terjadi putus korosi atau putus fuse dan terbakar. Nah, kemudian langkah selanjutnya sebelum saya memutuskan untuk membeli dinamo baru atau mengganti dinamo baru, terlebih dahulu saya membongkarnya teman-teman ya. Sebelumnya tentu saja dilepas dari posisinya ya, dari kedudukannya. Kita lepas ketiga bautnya, kemudian lepas yang menuju ke keranjangnya ya, keranjang pengeringnya, keranjang pakaian ya. Kemudian untuk kali ini saya melepasnya langsung teman-teman ya, langsung ditarik keluar gitu, tidak dibongkar bodi mesin cucinya. Nah, kemudian setelah berhasil diangkat keluar, kita lepas remnya ya, kemudian kita buka penutup casingnya seperti ini ya, contohnya yang sudah terbuka teman-teman, menggunakan palu ya membukanya tadi, dan menggunakan obeng ya, obeng andalan saya yang cukup kuat. Kemudian setelah besi pengaitnya sudah terlepas berjumlah 4, dengan bisanya kita mengangkatnya seperti ini. Ini adalah lilitannya yang namanya stator ya, bagian statornya, bagian yang tetap. Ini prinsip kerjanya apabila sebuah
lilitan dialiri arus listrik ya, maka akan menghasilkan medan magnet teman-teman ya. Medan magnet ini kemudian akan menggerakkan rotor yang berada di tengah. Nah ini dia diagram pengabelannya teman-teman ya, ada petunjuknya warnanya, kabel warna apa yang line, kabel warna apa yang common, kemudian kabel warna apa yang kapasitor teman-teman ya. Untuk memastikannya saya harus membuka tali-tali pengikat pada lilitan tembaga ini teman-teman ya, menggunakan cutter dengan hati-hati, karena saya menemukan bahwa dinamo ini lilitannya sudah banyak yang korosi, banyak yang putus ya. Saya memastikan dinamo ini tidak bisa diperbaiki atau diakali teman-teman. Ini langkahnya ketika saya mengukur fuse-nya teman-teman. Ini ada fuse-nya nih dinamo ini ya. Untuk diketahui tidak semua dinamo pengering mempunyai fuse ya teman-teman. Ini masih bawaan mesin cucinya ya, jadi ada fuse-nya nih, termofuse-nya. Termofuse masih nyambung ya. Kemudian pastikan kabel mana tadi ya yang tidak terhubung, kabel warna apa. Untuk kali ini kabel warna abu-abu ya, yang tidak nyambung. Itu arahnya kemana lilitannya. Nah kemudian ketika saya sedang melakukan pengecekan seperti ini, pengalihan seperti ini, ternyata kabel satu lagi yang berwarna coklat ya juga tidak terhubung teman-teman, alias karena saking banyaknya korosi ya, kapeng-kapuran warna putih di dinamo ini mengakibatkan sangat rapuh teman-teman ya. Itu menandakan bahwa dinamo ini tidak bisa diakali, diservis atau disambung lagi lilitannya teman-teman ya. Apabila Anda menemukan bahwa ternyata sambungannya masih bisa disambung, maka langkah Anda harus menyambungnya teman-teman ya. Apabila hanya satu atau dua yang jelas sekali di mana letak putusnya, maka bisa disambung dengan cara dililitkan ke kabel kemudian di solder ya, pakai timah teman-teman, dipastikan nyambung. Dites lagi pakai tester ya, ujung kabelnya dipastikan nyambung. Itu adalah langkah yang baik, langkah yang berhasil apabila menemukan kasus dinamo pengering berdengung seperti ini teman-teman ya. Beda dengan kasus saya kali ini tidak bisa disambung teman-teman ya. Kemudian apabila Anda berhasil menyambungnya, maka langkah selanjutnya bagian Anda harus menutup kembali, kemudian bagian-bagian yang tadi diketok pakai palu ya, itu Anda harus menggantinya dengan baut yang ukurannya pas masuk teman-teman ya, berjumlah 4 buah teman-teman. Jadi tidak menggunakan pin besi lagi ya, itu harus dilepas pin besinya ya, karena itu pabrikan dia pakai alat ya, mengencangkannya gitu, ada alatnya. Nah maka saya biasanya menggantinya menggunakan baut teman-teman ya. Dan pastikan juga putarannya ringan ya, enak berputar sehingga nantinya bisa berputar lagi. Itu Anda kan bisa disambung ya teman-teman. Untuk harganya sendiri bervariasi ya teman-teman. Dinamo pengaring baru ada beberapa levelnya ya, level kualitas biasa, menengah, dan kualitas tinggi ya. Itu masing-masing berbeda harga teman-teman.
Untuk kualitas yang lebih baik, Anda disarankan untuk mengganti yang kualitas baik yang bahannya dari tembaga, teman-teman ya. Bukan yang kualitas biasa yang biasanya terbuat dari bahan aluminium ya. Seperti itu teman-teman. Demikian bongkar-bongkar dinamo pengering pada kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.